Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya bagi semesta alam, serta salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat izinnya, berkat pembimbingannya, kita semua dapat menembus zaman peradaban. Baik, kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Andi Hudia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan isi materi yang berjudul Memimpin Diskusi Kecil. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Elmi Sasmita, yang kedua Mutia Natsir, yang ketiga Syafrianto. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa saja isi dari pendiskusian kami selama ini. Baik, yang pertama kita perlu memahami apa pengertian dari diskusi itu sendiri. Diskusi merupakan proses pembicaraan yang teratur. Dalam kegiatan diskusi, intinya ada sesuatu pokok pembicaraan, atau dalam hal ini adalah masalah yang dibicarakan dan dibahas. Proses membicarakan masalah tersebut dilakukan secara teratur, yaitu semua yang ada dalam kelompok tersebut masing-masing memiliki kepentingan yang sama, sehingga semua pembicara mendapat kesempatan yang sama secara adil dan proses penyampaian yang teratur. Tidak saling jegal atau saling serobot, tapi semuanya memiliki kesempatan yang sama dan saling menghargai. Interaksi tatap muka, proses membahas untuk pembicaraan atau masalah yang dibahas dilakukan secara interaksi tatap muka, yaitu komunikasi pembicaraan tidak dimonopoli oleh seseorang saja, akan tetapi semua mendapat giliran interaksi. Demikian pula proses saling mengemukakan pendapat terhadap persoalan yang dibahas dilakukan secara tatap muka, baik langsung maupun melalui perantara media atau diskusi jarak jauh seperti telekonferensi, video conference, dan lain sebagainya. Adapun hal selanjutnya yang perlu dibahas adalah persyaratan untuk dikatakan sebagai diskusi. Yang pertama adalah melibatkan kelompok yang anggotanya berkisar 3 hingga 9 orang. Kemudian yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, di mana setiap anggota kelompok harus mendapat kesempatan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara bebas dan langsung. Yang keempat, mempunyai tujuan yang jelas dengan cara kerjasama antar anggota kelompok. Yang keempat, berlangsung menurut proses yang diatur dan tersistematis, menuju diperolehnya suatu kesimpulan bersama. Isi dari diskusi kami selanjutnya adalah tujuan dan manfaat diskusi. Tujuan dan manfaat diskusi juga terdiri atas 4. Yang pertama adalah memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta diskusi. Kemudian yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok, siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya, belajar memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi, akan mendorong keberanian dan terbinanya rasa percaya diri siswa untuk mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Langkah-langkah dari membimbing sebuah diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Kegiatannya diantaranya yang pertama merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, mengembangkan sebuah masalah, catat kesalahan yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah memperluas masalahnya. Intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Untuk memperjelas setiap pembicaraan
Dari peserta diskusi, pimpinan diskusi atau guru dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dipahami dan seluruh peserta diskusi mampu juga memahami. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikan, seperti melalui ilustrasi atau sebuah contoh, sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikannya itu. Kemudian, langkah selanjutnya yang ketiga adalah menganalisis pendapat peserta didik. Di antaranya, menganalisis alasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat, menjelaskan hal-hal yang telah disepakati. Kemudian langkah yang keempat, meluruskan alur berpikir peserta didik, mencakup mengajukan beberapa pertanyaan menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh verbal, memberikan waktu berpikir, dan memberi dukungan terhadap pendapat peserta didik yang penuh perhatian. Kemudian langkah kelima adalah meningkatkan partisipasi siswa untuk mendorong siswa atau peserta didik ikut aktif urun rembuk dalam proses diskusi. Ada beberapa aspek yang perlu ditempuh, yakni yang pertama, mengajukan pertanyaan, yang kedua, memberikan contoh, yang ketiga, menghangatkan suasana, yang keempat, memberikan perhatian, dan yang kelima, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keunggulan diskusi kelompok kecil. Keunggulan dalam diskusi kelompok kecil yang pertama adalah kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau maksimal. Kemudian yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu atau insecure. Yang keempat adalah anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan sebuah kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang selanjutnya adalah melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir atau kedelapan adalah melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa atau peserta didik. Setelah membahas keunggulan atau hal yang bagus dalam diskusi kelompok kecil, kita akan membahas mengenai kelemahan dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama, waktu belajar yang lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga adalah anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan bahwa dalam diskusi kelompok kecil terdapat kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, demikian dari hasil diskusi sekaligus presentasi kami. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro yakni Dr. Andi Hudia MPD. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kemudian terima kasih untuk setiap sumber yang menjadi rujukan kami dalam menyusun materi memimpin diskusi kecil kali ini. Serta terima kasih untuk partisipasi dari segenap anggota dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.